setelah menikmati pertunjukan dari Sang Angklung Ujo, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai upah-fasa atau toleransi. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Art Bersatu Dalam Seni. Gue pribadi, konflik antar suku di Indonesia itu terjadi karena adanya lack of respect. Jadi kita nggak respect sama satu suku, makanya ada konflik itu. Nah, dengan belajar kesenian, dengan kita mengetahui kesenian-kesenian daerah, kita bisa melihat seseorang bukan dari sukunya, tapi dari kesenian yang dia punya. Terutama kalau seninya kita suka, cocok, kita jadinya bisa respect sama mereka gitu, dan budaya-budaya yang mereka bawa juga gitu. Menurut gua bisa, tapi susah sih karena untuk waktu yang sekarang banyak banget orang-orang yang terlalu bangga atau over proud sama keseniannya masing-masing. Hal ini bisa dilakukan kecuali kalau misalnya anak-anak muda diliterasi, kalau misalnya kesenian di Indonesia itu beragam dan berbagai macam bentuknya. Jadi orang-orang jadi semakin paham kalau budayanya nggak itu doang. Bisa, karena suku di Indonesia itu kan ada banyak banget. Nah, kalau misalnya konflik itu mungkin karena sebenarnya mereka nggak saling kenal antara suku tersebut. Tapi kalau misalnya kita gabungin, contohnya suku Jawa sama suku Batak gitu kita gabungin, jadinya tuh mereka saling tahu. Jadi mereka mereka juga akan saling toleransi gitu. Oke Pak Bambang, terima kasih sudah bisa diberi kesempatan untuk berdiskusi nih Pak. Tadi kita sama-sama udah melihat cuplikan tanggapan masyarakat. Kalau tanggapan Bapak sendiri gimana tuh Pak? Saya kira itu benar ya. Jadi orang-orang yang seperti mahasiswa yang tidak terpolitisasi gitu ya, itu mereka malah bisa menerima tanpa prasangka bagaimana kesenian itu berbicara kepada mereka. Nah, mengapa kesenian itu bisa? Karena kesenian itu perbedaannya bukan perbedaan yang tajam seperti di bidang yang lain-lain. Perbedaan di sini itu adalah perbedaan yang akrab. Karena itu, jadi karya seni itu berbicara kepada orang per orang secara pribadi, pendapatnya berbeda-beda, tapi dalam hal perbedaan atau katakanlah kalau dipertajam permusuhan, itu kesenian bisa menjadi alat peredam. Oke mungkin, Pak, ya. Kita mungkin diskusinya biar lebih santai, kita sambil duduk kali di sana ya Pak ya. Bagus. Seni ya. Oke, Bagus. kita lanjut aja Pak ke sana ya Pak. Yuk. Oke Pak. Nah, kan kalau tadi udah kita tahu mengapa kesenian bisa mampu menumbuhkan. Saya ingin tanya bagaimana sih cara kesenian itu dapat menumbuhkan, bukti konkretnya, mungkin contoh-contoh nyatanya yang sudah dilakukan oleh pelaku seni. Sejauh yang saya tahu, kalau diminta bukti konkret, apalagi hal-hal yang bisa terukur gitu ya, Presentase gitu. itu belum ada. Tapi bahwa ada orang-orang yang di dalam karyanya itu menyuarakan toleransi dan kemudian mendapat respon dari masyarakat, bahkan dapat penghargaan, itu ada. Seorang fotografer Perancis, JR inisialnya, nama panjangnya tidak begitu populer malahan. Dia membuat potret-potret untuk menumbuhkan toleransi antara Palestina dan Israel. Itu kira-kira tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi dia dibantu dengan fotografer setempat. Dia membuat wajah orang-orang Palestina, orang-orang biasa Israel dan Palestina. Kemudian wajah-wajah itu dipasang outdoor, disilangkan. Jadi yang orang Palestina di Israel, orang Israel di Palestina. Nah, itu mendapat liputan Time luar biasa. Dikatakan bahwa ini cara kesenian meredam konflik Israel dan Palestina. Dan masyarakat mengapresiasi, bahkan sebuah lembaga di Amerika yang konon setara dengan Nobel itu memberikan hadiah kepada JR. TED Awards ya kalau nggak salah tuh. Iya, betul. Anda betul. Oke,
Oke, jadi misalnya ini kayak kalau saya pernah lihat hasil-hasil karya JR ketika saya riset, dia tuh ada diletakkan di beberapa daerah ya Pak ya, betul ya? Ya, Jadi nggak betul. hanya Palestina, jadi kalau saya lihat ada di Bethlehem juga, Ya. ada di Tel Aviv, Ya, itu- macam-macam ya Pak ya? Itu Artinya di Israelnya di beberapa kota, beberapa kota. Palestinanya juga di beberapa tempat. Dan yang menarik, yang perlu diingat adalah JR ini bukan hanya memamerkan karya, tetapi karya itu adalah hasil kolaborasi dia dengan fotografer setempat, fotografer Palestina, fotografer Israel. Sehingga ketika orang nonton pameran itu di dalam kepalanya, ini kan hasil kerjasama. Sehingga toleransi, apresiasi mudah terjadi. Aksi ini mendapat reaksi positif dari masyarakat ketika mereka diajak berkontribusi dan menikmati karya kesenian tersebut. Berbagai ekspresi dikeluarkan dan disampaikan melalui karya seni visual positif ini dan mengundang gelak tawa, haru, dan harapan baru. Niat JR, fotografer setempat, dan kontribusi warga percaya solusi ini dapat membawa kedamaian. Sesuai dengan namanya, Time is Now, Yalla dalam bahasa Arab yang digunakan oleh warga Palestina dan Israel untuk mengatakan ayo. Cara ini kemudian diikuti semakin luas ke beberapa belahan dunia seperti Brasil, New York, Los Angeles, dan masih banyak lagi. Karena yang namanya karya seni itu justru menghindari permusuhan. Kalau di situ ada menyuarakan ada konflik misalnya, tapi konflik itu dilukiskan atau disuarakan atau ditulis sedemikian rupa, bukan konfliknya itu sendiri yang menonjol, tetapi bahwa konflik ini tidak ini bencana buat kemanusiaan. Jadi misalnya ada pelukis Perancis yang melukis tentang ini hukuman mati terhadap seorang pejuang. Saya lupa namanya. Nah, bukan hukuman matinya itu yang mau dia suarakan, tetapi bahwa hal seperti ini itu tidak layak buat kemanusiaan. Dia sampaikan melalui Lukisan. Di Indonesia juga, ketika sedang hot-hotnya ya, konflik Islam Kristen di Ambon, di Maluku, kemudian di Palu, itu beberapa seniman di Dewan Kesenian itu berkumpul dan mencari gagasan apakah kami bisa ikut meredakan itu. Pesan toleransi disampaikan melalui kesenian untuk mendukung kesatuan. Dengan menikmati karya kesenian yang humanis dan jujur, pesan dapat diterima secara positif dan menyentuh hati masyarakat. Tari Saut Lenso asal Maluku salah satunya yang memiliki makna persahabatan menanggapi konflik Ambon Maluku yang terjadi di antara umat Muslim dan Kristen tahun 1999. Tari ini merupakan kolaborasi antara dua tarian, yaitu tari sawat dari kantung warga Muslim dan lenso dari kantung warga Kristen. Konflik terjadi karena ada salah paham, kira-kira begitu. Nah, kesenian adalah meluruskan kesalahpahaman itu. JR sudah membuktikan dan mendapat simpati masyarakat. Dan saya kalau ngeliat kayak gitu, itu suatu hal yang semakin membuka pandangan kita ya bahwa kesenian mampu ya Pak ya. Saya terus senang sih kalau misalnya itu bisa semakin meluas dan nggak hanya berhenti cuman di situ saja, supaya pandangan masyarakat itu nggak terbatas bahwa kesenian cuma buat dinikmati doang, tapi ada dampaknya dan ada manfaatnya gitu ya. Oke Pak, mungkin ini sekian diskusi kita, nggak terlalu panjang ya Pak kali ini. Nanti saya harap ke depannya apa yang ingin diwujudkan, ke depannya bisa terwujud dan sehat-sehat selalu ya Pak.
Oke, baik pemirsa, sekian perbincangan saya dengan Bapak Bambang Bujono. Jangan lupa untuk terus saksikan Indonesia setiap hari Sabtu jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Saya Gisela Zaria, pamit undur diri. Indonesia bersatu dalam seni.